Alangkah indah orang menuntut ilmu, dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul. Takkan merugi ilmu yang dicari, akan bertambah, akan bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli kedong dong di pasar Mangat. Sekali lagi dong biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang adil lagi bijaksana, yang saya hormati para hadirin dan pemirsa Dai Cilik Puja TV yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan menuntut ilmu dalam Islam. Alhamdulillah, malam ini Az-Zahra masih Allah kasih kesempatan untuk tampil di panggung final Dai Cilik Puja TV 2025. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ilmu merupakan kunci dan pusat segala kebaikan. Ilmu adalah sarana untuk menunaikan apa yang Allah wajibkan atas kita. Keimanan dan amal seseorang dianggap tidak sempurna kecuali dia memiliki ilmu. Perintah menuntut ilmu atau belajar sebenarnya sudah Allah sampaikan dalam wahyu pertamanya kepada Nabi Muhammad, yakni surah Al-Alaq yang diawali dengan kata Iqra, bacalah. Mengapa wahyu pertama ini kita diperintahkan untuk membaca? Bukan perintah sholat, bukan perintah puasa, bukan perintah zakat, ataupun perintah haji. Ini menunjukkan bahwa sebelum kita beramal dan beribadah, kita wajib berilmu. Karena dengan ilmu, jalan hidup akan terarah, segala urusan akan mudah, masa depan akan cerah, bahkan wibawa pun akan bertambah. Sesuai Dewan Juri. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah Penggalan ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat ini menegaskan bahwa ilmulah yang membuat manusia lebih mulia. Sebagaimana Nabi Sulaiman pernah ditawarkan 3 hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai Sulaiman, manakah yang akan kau pilih antara ilmu, kekayaan, atau kekuasaan? Maka Nabi Sulaiman tidak memilih kekayaan dan kekuasaan, melainkan memilih ilmu. Lalu, apakah keputusan Nabi Sulaiman salah? Tentu tidak. Dengan memilih ilmu, akhirnya Nabi Sulaiman mendapatkan kekuasaan dan kerajaan yang megah. Hartanya berlimpah, perabotannya mewah-mewah, dan juga mendapatkan istri yang cantik juga salehah. Masya Allah. Nah, sekarang saya tanya ya, siapa nih yang ingin kaya raya dan masuk surga? Pasti mau semua ya. Lalu gimana caranya? Jom kita simak hadis dari Rasulullah. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Yang artinya, barang siapa yang menginginkan dunia, hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah dengan ilmu. Dengan ilmu, mudah jalan ke surga. Dengan ilmu,
hidup akan bahagia dengan ilmu, pangkat tinggi mulia dengan ilmu, dicintai Rasulnya. Bersemangatlah mencari ilmu agama, karena ilmu itu sangat penting dan sangat luas, maka Islam menganjurkan untuk mencari ilmu sejak usia dini. Peribahasa mengatakan kalau kita belajar di waktu kecil ibarat mengukir di atas batu. Tapi kalau kita belajar sesudah dewasa ibarat melukis di atas air. Contohnya nih, jika anak-anak bersungguh-sungguh menghafal Al-Quran, satu hari bisa hafal 5 ayat atau lebih. Kalau orang tuanya yang menghafal, hafal ayat pertama, lanjut ayat kedua, hafal ayat kedua. Lupa ayat pertama. Betul apa betul nih Bapak Ibu? Tapi Pak, Bu, jangan jadikan ini alasan untuk tidak mau menambah ilmu. Bu Imah suka merajut. Jamaah lanjut. Siap. Dalam sebuah hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim. Jadi bukan hanya wajib bagi anak-anak, tapi juga wajib bagi bapak-bapak dan emak-emak. Terus macam mana jika kita sudah memperoleh ilmu? Jika kita sudah memperoleh ilmu, amalkan ilmunya. Karena kata pepatah, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu tanpa amal bagai pohon tanpa buah. Sukses itu tidak mudah, apalagi istiqomah. Harus bismillah, pada Allah kita pasrah. Bersusah payah, melawan rasa gundah, melawan rasa lelah. Tidak mudah goyah, tidak terbawa hal yang salah. Semangat tidak patah, terus pantang menyerah, terus melangkah, terus berkiprah. Talabul ilmi fi sabilillah. Ketika mencapai hasil yang indah, semua terbayarkan sudah. Menikmati hasilnya buah, diridhai guru, ibu dan ayah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Semoga Allah berikan pertolongan, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga dapat menuntut ilmu dan mengamalkannya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Bersabarlah dan terus belajar, berdoa pada Yang Maha Esa, raihlah ilmu untuk cintanya, jadi hamba bahagia selamanya. Sekian tausiah saya. Undur maqola wala tandur manqola. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi